Buat kalian yang hidup di negara tropis, pasti ada rasa bersyukur di dalam diri kalian. Karena negara yang kalian tinggali bisa memenuhi segala kebutuhan kalian dalam kehidupan sehari-hari, melalui kekayaan SDA-nya yang melimpah. Hidup di negara tropis juga merupakan suatu kemudahan yang tidak bisa dirasakan oleh semua manusia. Negara tropis memiliki musim yang lebih sedikit dibanding negara non-tropis. Ini membuat urusan dan permasalahan yang kita hadapi harusnya lebih sedikit dan lebih mudah untuk ditangani. Keanekaragaman sumber daya alam di negara-negara tropis juga cukup untuk memperkaya negara tropis itu sendiri, tanpa mereka harus memikirkan sektor lain lebih jauh lagi. Negara tropis juga kaya akan sumber energi alternatif. Negara-negara tropis punya banyak stok perairan, sinar matahari yang melimpah, dan masih banyak lagi. Belum lagi, negara-negara tropis juga bisa banget menghasilkan uang lewat sektor pariwisata yang didukung oleh keindahan alam yang dimiliki oleh kebanyakan negara-negara tropis. Banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan dan juga kelebihan-kelebihan yang besar nilainya dari negara-negara tropis. Sayangnya, kebanyakan negara-negara tropis ini tidak bisa memanfaatkan kelebihan mereka. Ibarat kata, semakin sebuah negara mendekat ke garis khatulistiwa, semakin miskin pula negara itu. Dan kebanyakan negara-negara tropis itu masih dilabeli sebagai negara berkembang. Nama fenomena itu adalah The Tropical Gap. Fenomena ini menjelaskan bagaimana banyak negara tropis mengalami kesenjangan yang besar dengan negara-negara non-tropis dalam hal ekonomi. Dari fenomena The Tropical Gap ini, alasan-alasan dan faktor mengapa kebanyakan negara tropis itu miskin bisa dijelaskan. Yang pertama ada tantangan alam. Meskipun negara-negara tropis memiliki lebih sedikit variasi cuaca dan musim dibanding negara-negara non-tropis, nyatanya hal ini tetap menjadi masalah bagi kebanyakan negara tropis, terutama dalam hal kesehatan dan bencana alam. Cuaca di negara-negara tropis lebih cenderung tidak menentu dibanding di negara-negara non-tropis. Meskipun variasi cuacanya sedikit, tidak menentunya cuaca bisa disebabkan oleh aktivitas suhu, tekanan udara, dan kelembapan udara yang tinggi, yang semuanya tercampur di langit daerah tropis, yang membuat cuaca di negara-negara tropis sangat dinamis. Jadi bisa saja cuaca tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan badai, badai non-stop seharian, cuaca panas yang panjang, dan lain-lain. Fenomena El Niño dan El Nino juga sangat sering muncul di negara-negara tropis. Itu juga merupakan sebuah tantangan besar untuk negara-negara tropis, karena kedua fenomena ini menyumbang banyak sekali bencana alam bagi negara-negara tropis. Dampak dari dinamika cuaca ini juga banyak dan serius, seperti penyakit malaria yang sangat marak terjadi di kebanyakan negara-negara tropis. Penyakit malaria itu dapat berkembang di suhu yang tinggi. Dan penyakit malaria ini lumayan merugikan negara-negara tropis, karena penyakit malaria sangat berdampak besar dalam menurunkan produktivitas warga di negara-negara tropis. Banjir juga merupakan bencana alam yang biasa terjadi di negara-negara tropis. Belum lagi pemanasan global yang juga ikut menambahkan kerusakan di atmosfer negara-negara tropis. Selama abad ke-20 hingga ke-21, suhu rata-rata di negara tropis dilaporkan telah naik ke 0,5 derajat Celcius dan diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tingkat gagal panen juga makin bertambah setiap tahunnya akibat dari pemanasan global ini. Seiring berjalannya waktu juga, banyak ilmuwan sudah memperkirakan bahwa dampak dari pemanasan global ini akan membuat kerugian dan kerusakan yang lebih parah bagi negara-negara tropis di masa mendatang. Sekarang kita bahas alasan kedua, yaitu permasalahan mentalitas. Menurut banyak ahli dan sumber, negara-negara tropis bisa dibilang terlalu santai dengan apa yang mereka punya sekarang. Negara-negara tropis bisa survive dengan mengandalkan SDA untuk berbisnis, memperkaya negara, dan memenuhi kebutuhan. Hal ini bisa dijadikan acuan untuk membandingkan mentalitas negara-negara tropis dengan negara-negara non-tropis.
Di negara non-tropis yang sumber daya alamnya tidak banyak, kondisi alam dan tantangannya bermacam-macam, membuat kebanyakan negara non-tropis tidak bisa terlalu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk bertahan. Jadi, mau tidak mau, akhirnya negara-negara non-tropis harus mengembangkan sumber daya manusia mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang akan dijadikan andalan negara untuk bertahan di dunia ini. Itulah sebabnya SDM di negara non-tropis itu sangat inovatif, kreatif, cerdas, dan berpemikiran maju. Berbeda sekali dengan negara-negara tropis yang masih dimanjakan dengan sumber daya alamnya yang masih melimpah. Mereka cenderung lamban dalam mengembangkan dan membina sumber daya manusia yang mereka punya, karena masih terlena akan kayanya sumber daya alam yang mereka miliki. Bukti yang menunjukkan kesenjangan SDM antara tropis dan non-tropis ini juga banyak, dan kalian bisa cek sendiri. Contohnya kita ambil skor PISA di tahun 2022. PISA itu seperti semacam tes yang mengukur kualitas pendidikan dan SDM di negara-negara di dunia. Kalian lihat aja di gambar berikut ini. Di sini, negara tropis yang berhasil menduduki peringkat 12 teratas dunia hanya Singapura, satu-satunya negara tropis yang bisa masuk ke dalam list ini. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana SDM unggul kebanyakan ada di negara non-tropis, dan menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara tropis dan non-tropis itu sangat parah. Alasan ketiga adalah luka kolonialisme. Faktor kesenjangan mentalitas ini bisa juga dijelaskan lewat faktor historis, yaitu bekas luka kolonialisme yang banyak dialami sama negara-negara tropis. Zaman dahulu kala, dunia justru merupakan kebalikan dari dunia di zaman sekarang. Ya, di zaman dahulu, hidup di daerah-daerah tropis justru lebih terasa sejahteranya dibandingkan hidup di daerah non-tropis. Di zaman itu, manusia masih lebih bergantung sama sumber daya alam untuk bertahan hidup, dan inovasi belum ada yang cemerlang-cemerlang banget. Sampai tibalah momennya ketika bangsa-bangsa Eropa yang ada di daerah non-tropis mulai terpikirkan hal jenius, yaitu memanfaatkan kekayaan di daerah khatulistiwa. Untuk sampai ke sana dan menciptakan suatu sistem yang bisa membuat daerah tropis, termasuk orang-orangnya, dapat memenuhi kebutuhan para penjelajah Eropa ini, terlebih dahulu harus ada inovasi dong, untuk membuat segala hal menjadi possible untuk dilakukan. Di zaman inilah teknologi transportasi seperti perkapalan mengalami ledakan inovasi di abad 15 dan 16. Jadi ya bisa kelihatan dari dulu siapa yang SDM-nya lebih unggul, yaitu orang-orang dari bangsa Eropa yang beriklim non-tropis, karena mereka sudah memikirkan bagaimana mereka akan bertahan dan bagaimana mereka akan mengambil keuntungan di negara tropis. Tak hanya itu, penjajahan juga membuat orang-orang tropis dirugikan. Mereka jadi tidak bisa merasakan kemerdekaan yang pantas. Kemerdekaan yang pantas itu pun maksudnya juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri, menjadi manusia yang unggul. Para penjajah dulu sangat membatasi hak-hak warga di daerah jajahannya, yang tentu saja daerah jajahannya di negara tropis kebanyakannya. Dari hal-hal yang disebutkan, alasan mengapa SDM di negara tropis itu susah dibina sangat terasa nyata, karena banyak dari mereka yang tertinggal oleh zaman dan kesulitan mengikuti standar dunia yang terus-menerus diupdate, yang berujung seluruh bangsa sulit untuk menjadi bangsa yang maju. Jadi miskin terus, terbelakang terus, susah kaya, susah juga untuk menjadi negara yang maju. Tapi tidak semua negara tropis itu seperti yang dijelaskan di video ini. Ada kok negara tropis yang maju dan sukses. Contohnya seperti Singapura yang telah sukses mendapat label negara maju dan kaya. Masih banyak juga negara-negara tropis yang kekayaannya itu super kaya. Contohnya kayak di negara-negara Arab. Negara-negara itu seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, sayangnya negara-negara Arab ini belum bisa dilabeli sebagai negara maju. Menurut kebanyakan para ahli dan sumber,
Negara-negara Arab ini masih terlalu bergantung dengan sumber daya alamnya untuk bertahan hidup. Contohnya seperti minyak. Dan sumber daya manusia mereka masih belum teruji dalam mempertahankan negara mereka sendiri. Jadi ya kebanyakan negara Arab itu belum teruji apakah manusianya bisa berinovasi dan menghasilkan sesuatu sendiri atau tidak. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Kalau gue ada salah kata dan kekurangan, boleh tulis di komen. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.